Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Di sini saya akan menjelaskan pola kalimat pada bab 46. Yang pertama di sini ada pola kalimat nani nani hazudes atau nani nani hazida yang artinya seharusnya. Rumus hazudes ini sama dengan pola kalimat yodes dan nani yodes. Hazudes ini rumusnya yaitu menggunakan futsukai atau bentuk biasa ditambah hazudes. Lalu kata sifat i hazudes, lalu kata sifat na hazudes, lalu kata benda dikasih partikel no hazudes. Terus di sini ada bentuk negatif yang minasang nai, naike ditambah hazudes yang artinya seharusnya tidak. Yang pertama itu ada futsukai ditambah hazudes. Contoh kalimatnya Tanaka sangwa mo sugu kiku hazudes, artinya itu seharusnya saudara Tanaka segera memakai. Yang kedua ada kata sifat i hazudes. Kata sifat i hazudes, i-nya tetap ada. Contoh kalimatnya yaitu sono okashi wa oishi hazudes, artinya makanan ringan itu seharusnya enak, atau bisa juga seharusnya makanan ringan itu enak. Lalu ada kata sifat na hazudes, na-nya tetap ada. Contoh kalimatnya omatsuri wa nigiyakana hazudes, artinya perayaannya seharusnya ramai atau seharusnya perayaannya ramai. Lalu ada kata benda dikasih partikel no lalu hazudes. Contoh kalimatnya ame no hazudes, otoga kikoimasu, artinya seharusnya hujan, suaranya terdengar. Lalu di sini ada bentuk negatif nai, naike hazudes, artinya seharusnya tidak. Contoh kalimatnya ashita shikenkara kyo yoku asobanai hazudes, artinya karena besok ujian seharusnya hari ini tidak sering bermain. Lalu ada nani nani hazu ga arimasen atau nani nani hazu ga nai, artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Di sini ada contohnya kare ga byouki dakara gakko e kuru hazu ga arimasen, atau bisa juga kare ga byouki dakara gakko e kuru hazu ga nai, artinya karena dia sakit tidak seharusnya datang ke sekolah, atau bisa juga karena dia sakit tidak mungkin datang ke sekolah. Lalu setelah itu ada pola kalimat nani nani tokoro des, yang artinya baru mau akan. Yang pertama ada rumusnya yaitu menggunakan jisokeiru ditambah tokoro. Contoh kalimatnya gohan o taberu tokoro des, yang artinya baru mau makan nasi. Lalu ada nani nani teiru tokoro, lalu atau kata sifat i, kata sifat na, terus kata benda dikasih partikel no ditambah tokoro, artinya benar-benar sedang. Contoh kalimatnya gohan o tabeteiru tokoro des, artinya benar-benar sedang makan nasi. Ini benar-benar sedang makan nasinya itu dalam konteks keadaan yang live atau langsung misalnya, atau juga ada ya pola kalimat teiru tokoro juga sama saja dengan pola kalimat nani nani cu, yang artinya benar-benar sedang. Kita beralih ke pola kalimat nani nani cu. Pola kalimat
nani cu itu menggunakan kata benda ditambah cu yang artinya sedang, selama, dalam keadaan langsung yang minasang. Ini juga sama kayak yang pola tadi teiru tokoro. Contoh pola kalimat cu ini ada benkyou chu desu, artinya sedang belajar. Sama kayak pola kalimat teiru tokoro. Ini konteksnya live atau langsung ya minasang. Kita kembali lagi ke pola kalimat tokoro. Lalu setelah itu ada nani ta tokoro yang artinya baru saja dalam keadaan langsung ya minasang, atau juga baru saja selesai dalam keadaan langsung ya minasang. Contoh kalimatnya gohang o tabeta tokoro desu, artinya baru saja makan nasi, baru saja selesai makan nasi, keadaannya baru saja ya minasang. Lalu setelah itu kita beralih ke pola kalimat bakari yang artinya tinggal nani-nani saja. Yang pertama ada rumusnya yaitu jisokai ru ditambah bakari yang artinya tinggal nani-nani saja. Contoh kalimatnya gohang o taberu bakari desu yang artinya tinggal makan nasi saja. Yang kedua ada nani te bakari, terus partikel i, partikel na, masing-masing minasang, bukan partikel. Kata sifat i, kata sifat na, kata benda bakari yang artinya melulu atau terus menerus. Di sini contoh kalimatnya gohang o tabete bakari desu yang artinya terus menerus makan nasi. Ini juga sama, ada zuto terus menerus makan nasi. Lalu di sini ada nani ta bakari yang artinya baru saja. Tapi ini sama ini, kalau ini baru saja selesai, tidak ada jeda waktu setelahnya, sedangkan yang nani tabakari baru saja yang mempunyai jeda waktu setelahnya. Contoh kalimatnya itu gohang o tabeta bakari desu, baru saja makan nasi. Bedanya ini kalau tabakari mempunyai jeda waktu setelahnya. Terus habis itu kita pindah ke pola ini 4 makna TK yang minasang. T. Di sini ada sedikit ulasan mengenai TK. Di sini ada 4 makna TK yang minasang. Nani te, nani. Posisi T ada di tengah kalimat. Ada 4 yang minasang. Yang pertama kalau, yang kedua karena, yang ketiga menggunakan atau dengan, yang keempat kemudian kata kerja. Yang menggunakan kata kerja ditambah T itu artinya kemudian. Lalu ada dan dalam kurung kata sifat kata benda. Jadi kata sifat kata benda yang disambung dengan T itu artinya dan. Untuk kata sifat I itu diganti I-nya menggunakan ku ditambah T. Lalu yang kata sifat na atau kata benda itu diganti nanya. Kalau kata sifat na, nanya dihilangin diganti D, dan kata benda ditambah D yang artinya dan. Kalau ketiga ini yang kalau, karena, menggunakan atau dengan itu yaitu terjemahan awal. Jadi diterjemahinya pas awal-awal. Tapi kalau kemudian atau dan ini diterjemahinya pas akhir. Di sini kita coba contohnya. Yang pertama te kalau yang terjemahan awal. Contohnya kokode tabako sutte dame yang artinya kalau di artinya pas awal. Kalau merokok di sini tidak boleh.
Terus yang kedua ada te yang artinya karena, diterjemahin awal. Yang contoh kalimatnya biru o nomde yop parai ni narimas, artinya karena minum bir menjadi mabuk. Karenanya di awal ya, diterjemahin biasa. Lalu ketiga ada te yang artinya dengan menggunakan, diterjemahinnya juga awal. Contoh kalimatnya kagami o mite hige sarimas, artinya menyungkur jenggot atau kumis dengan melihat cermin. Terus yang ini ada terakhir ada nanite yang artinya lalu atau kemudian, dan yang diterjemahinnya pas akhir. Di sini contohnya asa o kite abite go hang o tabete gakoi kimas, yang artinya bangun pagi, mandi, makan nasi, kemudian akan pergi ke sekolah. Terus kembali lagi di sini, kalau ini kan posisi tengah kalimat yang misalnya. Nah di sini ada tekei yang bila ada di belakang kalimat yang kayak gini, nah ini titik yang di belakang kalimat ini bermakna permintaan, seperti kudasa yang dihilangkan. Jadi aslinya ini nanyani te kudasai, tapi dijadiin te doang karena kudasainya dihilangkan. Contoh kalimatnya itu di sini ada tabete kudasai, terus kudasainya dihapus jadi tabete, artinya tolong makan. Ini sama ini artinya sama, tolong makan. Terus yang terakhir saya mau jelasin untuk pola kalau misalnya. Di sini ada kata sifat i atau yoi yang artinya kalau, yang jika disambung menggunakan pola kalimat yokattara, lalu yokereba, terus yoroshikatta, lalu yoroshikereba, yang artinya sama-sama kalau berkenan, atau kalau boleh, atau kalau diizinkan, atau kalau mau. Ini dari kata yoi, i nya dihilangkan, jadi tinggal yo doang. Terus yo disambung kattara, yo disambung kereba, yo roshikatta, yo roshikereba. Contoh kalimatnya itu saya membuat satu contoh kalimat. Masang di sini ada contohnya yaitu yokattara konban issho ni nomimasen ka, artinya kalau berkenan malam ini mau tidak minum bersama. Hai, owarimashita.